Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel ini kita akan sama-sama bahas soal TKA agar teman-teman semua lebih siap dan percaya diri menghadapi TKA. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Kita langsung baca aja soalnya. Berdasarkan teks tersebut, objek utama yang dibahas adalah kita harus berlatih membaca cepat. Tipsnya, lihat pada kalimat yang pertama. Di sini bicara tentang pelangi. Kalimat kedua juga menjelaskan tentang pelangi. Dan kalimat-kalimat selanjutnya ini menjelaskan tentang proses terbentuknya pelangi. Jadi jawaban yang tepat ini apa sih teman-teman? Yang B ya, pelangi sebagai fenomena alam. Next, soal yang kedua, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, pelangi terbentuk hanya karena matahari mengalami pembiasan. Kita cari kata kunci pembiasan. Di sini ada ya, dibiaskan oleh air hujan. Di sini juga cahayanya perlu dipantulkan. Artinya bukan hanya pembiasan. Maka pernyataan nomor 1 ini salah. Pernyataan nomor 2, kata kunci pembiasan cahaya menunjukkan teks membahas perubahan arah cahaya matahari ketika melewati tetesan air hujan hingga terurai menjadi berbagai warna. Kita cari kata kunci pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ini menyebabkan cahaya matahari terurai menjadi berbagai warna. Maka pernyataan pada poin 2 ini benar ya. Kata kunci busur cahaya menunjukkan bahwa pelangi memiliki bentuk melengkung seperti busur dan tersusun dari cahaya berwarna-warni. Pernyataan ketiga bisa kita lihat pada kalimat ini. Artinya berbentuk melengkung. Jadi benar ya pernyataan nomor 3. Oke, kita lanjutkan teks baru untuk menjawab soal nomor 3, 4, dan 5. Nah, jika ketemu soal bacaan teks yang panjang, kita baca terlebih dahulu pertanyaannya ya. Di sini pertanyaannya, sistem pengairan tradisional yang digunakan di Jatiluhur disebut. Kita langsung cari kata kuncinya, Desa Jatiluwih. Ada di kalimat ini, Desa Jatiluwih meraih salah satu tonggak sejarah penting ketika sistem pengairan sawah tradisionalnya yaitu Subak resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Berarti bisa menjawab soal nomor 3 ya, yaitu disebut Subak. Next, soal nomor 4. Pengakuan UNESCO terhadap sistem Subak menunjukkan bahwa Jatiluwih memiliki nilai penting karena bisa teman-teman lihat alasannya di paragraf yang kedua ya. Mencerminkan filosofi hidup masyarakat Hindu Bali yang dikenal sebagai Trihita Karana, hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Jawaban yang tepat adalah pilihan B. Sistem perhatiannya mencerminkan keseimbangan budaya dan alam. Selanjutnya, soal yang kelima, ini adalah soal pilihan ganda kompleks MCMI. Pertanyaannya adalah hubungan sebab akibat yang tepat antara kondisi alam Jatiluwih dan terbentuknya sistem Subak adalah dataran tinggi menyebabkan petani kesulitan mengalirkan air. Benar atau tidak? Coba kita lihat pernyataannya di paragraf yang ketiga ya. Di situ dijelaskan Jatiluwih berada di dataran tinggi.
Para petani sangat kesulitan mengalirkan air. Jadi pernyataan nomor satu ini benar ya. Pernyataan kedua, kesulitan pengairan mendorong lahirnya sistem irigasi tradisional. Bisa kita lihat di paragraf yang ketiga ya, kesulitan mengalirkan air ke sawah. Dari sinilah kemudian dibuat suatu sistem irigasi tradisional. Jadi jawaban poin 2 ini benar. Sistem subak menyebabkan wilayah Jatiluwih menjadi dataran tinggi. Salah ya, karena memang Jatiluwih ini sudah berada di dataran tinggi. Bukan karena subak menjadi dataran tinggi. Jadi jawaban nomor 3 ini salah. Poin keempat, sistem subak muncul karena pengaruh pariwisata. Kurang tepat ya, karena sistem subak ini seperti yang sudah dibahas dalam teks, dibentuk karena adanya kesulitan petani dalam mengalirkan air.